sore Bapak. Selamat sore juga adik-adikku. Mohon maaf yang Bapak siapa? Yang Bapak Kosmas Bajo. Bapak pernah mengajar di mana? Kalau saya bertugas di SMA swasta Mandailing. Mengajar mata pelajaran apa? Ya, kalau saya mengajar mata pelajaran pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Berarti ini lulusan dari kampus mana Bapak? Ya, kalau saya dari kampus Universitas Widya Mandira Kupang, atau yang disingkat dengan Unika Kupang. Maaf kami sudah mengambil Bapak. Tidak apa-apa. Amin. Ini kami mahasiswa dari kampus STTP Tabula, program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam semester 2. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan profesi Bapak sebagai guru. Nah, untuk itu apakah boleh kami mewawancarai Bapak? Boleh sekali. Apa yang saya bisa menjawab, saya menjawab. Kalau yang tidak bisa ya tidak apa-apa juga dong. Iya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak awalnya bercita-cita menjadi guru? Kalau awal sih memang sedikit dari guru, karena yang paling pertama itu dalam dunia kerja yang paling cepat untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah guru. Nah, itu yang paling pertama. Terus yang kedua niat. Jadi kalau kita maksud dari saya itu kita paling pertama kita lihat ini apa dulu, dunia kerjanya yang paling cepat mendapatkan pekerjaan. Terus nanti setelah itu niatnya pasti akan dengan sendiri yang muncul pada saat nanti kita masuk di bangku pendidikan di perguruan tinggi dan seterusnya sampai selesai, sampai kita terjun ke lapangan untuk mengajar peserta didik. Memang harus punya niat juga. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman studi Bapak ketika belum menjadi guru? Kalau pengalaman studi sih sangat, kalau saya mau cerita dari awal panjang sekali. Yang pengalamannya sangat buruk kalau bagi saya. Apalagi dengan kita punya latar belakang pendidikan di kampung kan beda kalau bersaing dengan anak-anak dari kota. Apalagi kalau kita masuk ke kuliah di tempat-tempat yang sudah maju daerahnya, misalnya Kupang, kalau di Jawa sana, pasti kita yang dari kampung pasti kita harus bagaimana cara untuk bergaul dengan teman-teman, harus adaptasi dengan teman-teman yang dari kota gitu. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, ya mau tidak mau kalau kita yang dari kampung itu harus betul-betul menyesuaikan dengan teman dan kita jangan minder. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, di saat di bangku pendidikan waktu saya masih kuliah itu memang ada banyak hal masalah yang saya alami. Nah, yang paling pertama itu ya memang kita masuk daftar, memang diterima sih, tapi setelah kita kuliah seperti yang saya katakan pertama tadi, persaingan dan banyak mata kuliah yang saya tempuh itu di waktu semester 3 itu ada beberapa mata kuliah yang saya tidak lulus. Saya tidak lulus itu memang karena itu tadi faktor kita kurang belajar juga, karena mungkin kita terbawa dari kampung dong. Mulai dari situ ya dengan ketemu dengan dosen yang begitu kiler. Dosen yang ujiannya bukan ujian pakai tulisan, ujian lisan. Itu pun dikasih soal, dikasih tayang soal 5 nomor pakai infokus. Kita maju satu-satu, kita terapkan soal itu di papan di depan. Dan itu pun waktu itu ini memang pengalaman yang paling pahit yang saya alami. Ketika saya masuk pertama memang materinya saya sudah kuasai. Ketika saya masuk di dalam, saya mau menampilkan materi yang saya mau bawakan itu. Ketika sampai di depan papan saya mau tulis, ketika ditanya bertujuh-tujuh oleh dosen akhirnya hilang. Diam semua. Jadi mulai dari situ tidak ada kompromi. Dosen itu langsung ya berhenti keluar.
siap tidak lulus program ulang. Jadi itu pengalaman pahit. Mulai dari situ saya mulai sadar saya punya kekurangan ini sangat minim sekali. Kalau saya tinggal diam berarti berat. Dengan latar belakang orang tua saya kan tidak mampu. Apalagi kalau nanti saya kuliah sampai dengan semester sampai dengan 5-6 tahun bahkan sampai belasan tahun, itu nanti orang tua tidak mampu. Jadi mulai dari situ saya berpikir saya harus berani, saya harus siap menerima risiko apapun kritikan dari teman-teman yang bisa, saya harus siap untuk menerima. Dari mulai dari situ saya mulai bergabung dengan teman-teman yang otaknya lumayan bagus. Jadi kita mulai bentuk kelompok. Saya mulai bergabung aja dengan teman-teman, bentuk kelompok. Mulai dari situ kita mulai bentuk kelompok. Waktu itu sekitar kami ada 5-6 orang. Jadi kita bentuk kelompok untuk bagaimana dengan teman-teman yang bisa itu dikasih soal, dikasih kita untuk maju di depan, kita tampil atau sama dengan kita presentasi untuk melatih. Jadi saya mulai dari situ mulai ajak teman-teman. Jadi waktu sore hari setelah pulang kampus habis sudah sepi, jadi kami ke kampus karena di kampus kan dekat dengan tempat tinggalnya kita juga di kos. Dan mulai situ kita latih terus. Ketika pada saat program mata kuliah yang tidak lulus itu semester bisa program, akhirnya apa yang diharapkan itu bisa terwujud dan lulus dengan nilai juga bagus dengan B. Itu dosen kita punya itu yang killer ini, itu yang kita kuliah lulus dengan dia di nilai C pun, itu yang kita sudah merasa bersyukur dan luar biasa sekali. Apalagi kalau namanya dosen yang paling killer itu orang Adonara, itu paling killer sekali. Itu yang pengalaman yang sangat pahit itu pada saat itu yang kita program ulang itu. Jadi mulai dari situ setelah saya dapat itu sudah bergaul dengan teman, dan dosen itu dia bukan hanya bawa satu mata kuliah saja, dia bawa ada 5-6 mata kuliah dengan mata kuliah yang berbeda. Jadi dia ini sangat penting sekali, dan kalau kita ambil pendidikan kimia nanti pasti akan ketemu dengan dia di Kupang, Unika Kupang. Dan mulai dari situ juga karena mungkin ada tahu juga kalau namanya kita IPA, apalagi khusus mata pelajaran matematika, kimia, fisika pasti rumusnya banyak. Iya. Jadi mulai dari situ saya pulang ke kos, saya renung kalau saya sekolah main-main berarti bahaya juga, saya bisa tidak bisa dibiayai oleh kakak saya yang membiayai saya, karena Unika juga mahal. Waktu itu pada saat angkatan saya itu uang regisnya 2,5. Itu uang regisnya selain uang SKS-nya beda lagi. Jadi minimal dalam satu semester itu bisa dapat 7-8 juta satu semester. Itu di luar dari uang kos materi. Jadi mulai dari situ akhirnya rumus-rumus kimia yang dikasih saya kita pelajari, jadi saya tulis semua di kertas spidol yang besar, tulis tempelnya di dinding kamar dengan kamar kos yang ukuran 3x4. Jadi rumus-rumus yang penting itu yang diuji itu saya tempel, orang lain tempel foto, saya tidak tempel rumus di keliling kamar ini. Kenapa saya buat begitu? Suatu saat kalau kita ketemu terus, suatu saat pasti kita akan ingat kalau pada saat kita ujian. Itu sama dengan kalau kita menghafal pasti kita akan lupa, karena menghafalkan sistemnya sesaat saja. Jadi mulai dari situ kan kita masuk kamar pasti lihat di rumus. Pas tutup mata, bangun pagi buka mata lihat di rumus. Kalau sering-sering lihat kan pasti ingat kan? Gitu. Itu pengalaman saya. Dan saya masuk di tahun 2013 sudah jadi targetnya 4 tahun, karena kakak saya sudah dimaking, kalau lewat dari 4 tahun biaya ditanggung sendiri. Jadi mau tidak mau tetap begitu. Dan itu pun banyak teman-teman yang seangkatan saya, termasuk orang yang dianggap pintar juga di dalam kelompok kami itu, mereka sudah kemudian dari saya lagi, dari saya lebih duluan. Jadi di bangku pendidikan itu bukan soal pintarnya, bukan soal apa, yang penting kita rajin untuk kerja tugas, kita tidak berbuat masalah dengan dosen, pasti
apa yang kita harapkan 4 tahun pasti akan selesai. Kalau orang pintar kan pasti 3,5 tahun sampai. Ya mungkin Dalam jurusan Bapak, apakah memang jurusan kimia? ya jurusan kimia, pendidikan kimia. Berarti menempuh 4 tahun. Ya 4 tahun selesai. Jadi sebelum saya lanjut kuliah itu pertama itu saya istirahat dulu, saya tamat di SMA tahun 2007. Jadi istirahat dulu di luar 2 tahun, 2009 baru masuk kuliah. Apakah di luar ini kan tidak langsung habis setelah lulus SMA kan belum lanjut. Jadi apakah Bapak kerja atau Iya. Kalau sebelum saya masuk kuliah itu ya pada saya tamat tahun 2007. 2008 itu saya bantu orang tua kerja kebun, dan waktu saya masih sekolah SMA itu memang kita punya tempat tinggal itu di kebun, bukan di kampung. Jadi kita tidur di kebun dengan waktu itu dengan mama saja karena bapak sudah meninggal waktu saya masih kecil. Jadi kita tidur terus di kebun dengan mama. Karena kita tinggal di kebun, kita di sana buka kebun. Kalau kita pulang kampung, pasti hasil tanaman kita selesai. Jadi itu ya, pasti malam itu ada babi hutan, ada banyak binatang yang makan itu jagung, padi. Jadi kita tidur terus itu. Jadi paginya baru start pergi ke sekolah. Itu pengalaman itu dari SD sampai SMP, dan bahkan SMA juga. Setelah itu tahun pertama, tahun 2008 itu, tidak sampai 1 tahun, mungkin selama 6 bulan, akhirnya kita ke kota kecamatan bersama dengan kakak. Sampai sana juga saya merasa bahwa saya kalau tinggal terus di sini agak berat juga. Jadi coba saya masuk ke kota kecamatan. Sampai sana kebetulan kakak sepupu juga dia punya motor, kita saya untuk ojek. Saya sempat ojek juga. Waktu itu ojek sih kurang terlalu ramai juga. Dengan tarif ya yang jauh itu 20-30. Tapi selama ojek mungkin selama 1 bulan itu saya merasa macam kayak bagaimana ya? Macam kayak badan sakit semua. Saya masih tidak sanggup lagi. Jadi akhirnya berhenti ojek. Saya berhenti, saya pikir kerja apa ini. Sambil ojek juga karena banyak juga yang di toko-toko itu mereka kalau barang-barang masuk itu orang-orang punya toko besar itu mereka kalau barang masuk mereka pasti kasih turun itu barang-barang kiosnya. Saya juga ikut itu yang namanya buruh guys. Jadi saya pernah ikut buruh 1 kali, itu kasih turun ini barang-barang yang ringan masih aman, pindah dari auto ke kios. Jadi giliran yang terakhir itu ada es beras yang 50 kilo. Jadi itu ya, ini pengalaman yang sangat pahit. Ketika kasih turun beras dengan tikul yang 50 kilo itu yang 1 karung, pada saat posisi berasnya masih pertama di bawah aman. Ketika berasnya semakin tinggi di atas menumpuknya, jadi buangnya sudah setengah mati. Mulai dari situ sudah napas ngos-ngosan. Pulang rumah langsung ambil keputusan bisa tidak mau. Kita hanya dapat uang 20.000 dulu. Jadi itu selama 1 tahun itu pengalaman itu. Dari setelah itu tahun 2000, sebelum masuk tahun 2008 ya, mau masuk tahun 2009 karena di kampus kan bulan Juli baru saya daftar dan memang 2009 sudah, tapi belum pada saat itu belum sampai bulan Juli karena kita daftar tahun ajaran pertama kan di bulan Juli. Jadi itu tuh saya pernah kerja di koperasi 1 tahun di koperasi karena sudah alami pengalaman pekerjaan yang sangat berat. Tadi saya coba minta konsultasi dengan kakak bagaimana kalau bisa saya masuk kerja di koperasi kecil, koperasi masih sebenarnya koperasi keluarga. Dari situ saya diterima kerja. Jadi kerja selama 1 tahun saya menyimpan uang dan pada saat 2009 pendaftaran pertama itu saya menggunakan uang sendiri untuk sana.
bagaimana pengalaman kerja Bapak setelah menjadi guru? Pengalaman kerja. Ya, kalau pengalaman kerja ini ya, kalau kita guru ini mungkin ada belum tahu, belum rasakan. Kalau kami sudah rasakan. Memang ada pahit manisnya, ada semua. Yang manisnya itu artinya di sana kita melepaskan semua ilmu kita yang kita belajar selama di bangku pendidikan, di bangku kuliah. Di situ juga kita juga bergaul dengan atau kita berhadapan dengan siswa dengan begitu banyak siswa dengan karakternya yang berbeda. Di situ kita bisa tahu siswa yang membuat kita lucu, ada juga yang membuat kita lucu, kita ketawa, dan ada juga yang dari sisi pahitnya itu mereka juga kadang buat yang membuat kita sakit hati juga, itu pasti ada. Jadi pahit dan manisnya pasti ada kalau di bangku pendidikan, apalagi dengan karakter anak-anak kita Indonesia Timur ini waktunya keras, tidak dengan orang Jawa. Kita di sini tegur 1-2 kali orang pakai minta apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan PPG atau untuk mengembangkan diri Bapak sebagai guru? Kalau soal pelatihan, memang kita sering ikut pelatihan. Dulu sebelum kami SMA itu belum alihkan ke provinsi, masih bergabung dengan kabupaten, SMA masih di bawah kewenangan kabupaten. Dulu kita sering NGMP namanya, musyawarah umat. Biasanya itu di akhir-akhir masuk tahun ajaran baru sampai kita melakukan NGMP, musyawarah untuk mata pelajaran. Dari di situ semua mata pelajaran jangan cari satu tempat, di situ kita mulai berembuk. Di situ kita buat ini program tahunan, program semester, RPP, terus apalagi program kerja selama 1 tahun, semua dibentuk di situ. Setelah itu pada saat kalau kita selesai tahun ajaran baru, kita mulai tinggal action untuk mengajar saja. Itu MGP. Setelah kita sudah alihkan ke provinsi, kewenangan provinsi, untuk NGMP selama ini yang saya alami, kalau secara untuk keseluruhan SMA Kabupaten Sumba hanya NGMP internal, hanya di lingkungan sekolah saja. Itu pernah kita buat dengan proses kerjanya sama, yaitu kita siapkan program kerja selama 1 tahun, kita guru pasti siapkan RTP, perangkat apa semua, itu yang kita siapkan. Terus ada pengembangan kalau PPG itu memang saya baru ikut kemarin, karena kita juga pada saat kita pendaftaran kita belum lolos, hanya hasilnya kita belum tahu. Tapi sekarang informasi dari Direktorat Pendidikan dari Jakarta informasi. Sedangkan kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat online itu saya sering ikut, yaitu guru merdeka, belajar guru yang berkarakter, hanya lewat online saja. Itu yang saya ikut. Terus ini karena kita sekarang ini dunianya semakin maju, lebih pendidikan juga semakin meningkat. Jadi mau tidak mau kalau kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi itu apalagi ada mereka harus betul-betul siap diri, bagaimana nanti akan turun di lapangan. Mungkin halnya sangat berbeda. Waktu itu saya cerita sedikit. Memang di bangku pendidikan waktu kita masih kuliah, ketika kita terjun di dunia lapangan itu sangat berbeda sekali. Tidak sama seperti apa yang kita dapat di bangku pendidikan. Maksudnya bedanya nanti di sana kita sudah ketemu dengan orang yang berbeda, dan kita sudah terjun langsung ketemu dengan siswa-siswi. Itu yang sangat berbeda sekali. Apakah
diwajibkan untuk mengikuti pelatihan. Itu sangat utama. Wajib kalau kita sebagai guru harus wajib. Karena di situ sebelum kita mengajar berarti kita harus siapkan dulu perangkat. Sama kalau ibaratnya kalau petani, sebelum kita pergi kebun kan kita harus siap dulu apa, parang, pacul, sampai sana kan kita harus siapkan. Kalau kita prosesnya kita buka kebun itu hasilnya, kalau proses kerja kebunnya bagus pasti hasilnya bagus. Sama juga dengan kita guru, kalau kita siapkan perangkatnya bagus, wah, kita menguasai materi semua, ketika nanti pada saat proses berjalan dan hasilnya pasti akan bagus. Sesuatu pekerjaan apapun kalau hasilnya bagus pasti prosesnya bagus dan dia harus siap pasti bagus. Bapak kan lulusan dari Kupang. Apa yang mempengaruhi sehingga Bapak sampai ke Sumba untuk mengajar? Itu sangat menarik sekali pertanyaan. Pada saat itu setelah saya sudah tahun 2013, saya sudah dipikirkan dulu oleh kakak saya. Jadi kakak saya kan mengajar di sini. Dulu di SMA Manda Elu itu masih kepala sekolahnya Pak Albert Bendondo. Karena waktu itu dia jelas menjadi kepala sekolah di SMA Manda Elu sekaligus jadi dosen STQ masih rangkap. Dan ketika itu juga kakak saya kan ada pernah mengajar di STQ juga. Jadi ketika mereka ketemu mereka cerita mereka masih kekurangan guru kimia. Akhirnya sudah katakan oke, kalau memang ada kekurangan guru kimia saya punya adik baru habis ini sudah kalau bisa nanti masuk di SMA Mandiri. Akhirnya sudah mereka komunikasi, mereka belum kontak saya tidak tahu, saya masih di Kupang. Akhirnya yang kasih masuk lamaran bukan saya, kakak saya kasih masuk lamaran. Tidak lama kepala sekolah telepon saya, sekarang posisi di mana? Saya bilang saya masih tinggal nilai belum keluar, transkrip nilai belum keluar. Ya oke, kalau bisa secepatnya ke Sumba sekarang, karena di sini kita sudah menerima lamaran adik. Oh oke. Padahal di sana waktu itu pas kami selesai wisuda itu dengan masih pemerintah buka program SM3T sekolah terpencil itu dengan apa ya, dengan sekarang mereka cerita pengalaman untuk SM3T kan mengajarnya di daerah terpencil, itu pun gajinya ya lumayan, jadi kita juga merasa tergiur. Ini saya sempat ikut juga, setelah saya daftar ternyata karena saya baru lulus di tahun itu juga, mereka dari kampus masih nilainya belum kirim ke Dikti, karena kita itu proses melalui Dikti semua. Karena di Dikti sana terbaca statusnya kami yang angkatan itu yang wisuda tahun 2013 itu masih aktifnya di kampus, karena mereka belum kasih apa dong, karena kita baru wisuda, mereka masih dalam proses untuk pengiriman ke Dikti. Jadi waktu itu tidak jadi daftar, jadi sudah tidak jadi daftar. Setelah 1 minggu itu akhirnya kakak kirim uang, langsung kembali ke Sumba sini. Datang Sumba langsung bukan masuk lamaran lagi, langsung terima di Mandelu, micro teaching. Setelah micro teaching langsung siap untuk mengajar di Sumba sampai sekarang. Jadi kurang lebih sekarang sudah berapa tahun ya? 8 tahun lebih sudah masih mengajar di Mandelu. Berarti selama mengajar di sana. Sudah lama. Ya, kita sudah tahu juga budaya Sumba, karakter anak-anak. Ya, kita di sini kita sudah tahu semua. Bagaimana pendapat Bapak untuk anak-anak Sumba sekarang? Ya, kalau pendapat saya sih, menurut penglihatan saya, ya, kalau soal anak-anak, soal bidang pendidikan itu belajar, khususnya belajar, semua anak-anak itu sama.
dimanapun pasti sama. Hanya kelemahan salah satu di sini itu yang saya alami, kurangnya kerjasama orang tua. Orang tua memang kebanyakan orang tua lepas tangan. Beda dengan di luar Sumba. Nah, di sana itu kalau di luar Sumba, ketika anaknya pulang sekolah, orang tua langsung tanya, kamu di sana guru siapa mengajar, mata pelajaran apa, ada tugas atau tidak. Kalau ada tugas, dan dikontrol oleh orang tua. Di sini ya mungkin satu orang tua yang sudah memahami betul-betul mengenai tentang pendidikan. Jadi itu, tapi sekarang kelihatan sudah mulai membaik. Mungkin sudah banyak orang tua juga sudah mengerti tentang pendidikan dan tentang pendidikan salam hormat. Pasti.